Halo, ketemu lagi bersama saya Budi Bukti di channel budibukti.tv. Oke, kali ini sebetulnya lagi santai di rumah. Ya ini apa ya? Ya hari libur ya, hari weekend gitu. Jadi santai aja di rumah. Tapi ada hal yang ingin saya bahas kali ini yaitu tentang HR ya. Ada pertanyaan dari rekan-rekan ya, khususnya dari rekan-rekan Dede Gemes ya. Maksud di sini adalah rekan-rekan yang masih kuliah ataupun yang fresh graduate gitu kan. Ada juga yang baru lulus SMA misalkan. Jurusan apa sih yang harus diambil kalau mau menjadi seorang HR gitu kan. Sebetulnya banyak sekali jurusan yang bisa relevan ke HR. Mungkin sekarang ini mindset orang bahwa HR itu harus lulusan dari psikologi misalkan. Atau lulusan HR itu harus dari hukum. Apakah seperti itu? Oke, kita bahas satu persatu ya. Menurut saya, pandangan saya. Ini dia. Di vlog sebelumnya, saya udah pernah membahas mengenai bahwa HR itu at least memiliki 4 section atau subsection. Subsection yang pertama adalah rekrutmen, training and development, kemudian ada juga compensation, ada juga IR and ER gitu kan. Sehingga kalau misalkan kita lihat function-function ini banyak sekali peluang bagi rekan-rekan dengan jurusan apapun bisa masuk ke HR, my opinion. Tapi kita melihat ya, kita breakdown dan kita samakan persepsi mengenai hal ini. Kalau misalkan Anda bermimpi menjadi staff HR atau bekerja di bidang HR kan luas. Kenali dulu bentuk pekerjaannya, kemudian pilih jurusannya. Kebanyakan, ya bukan kebanyakan, contohnya saya ya. Saya dulu itu nggak tahu mau jadi apa ke depannya atau mau bekerja di bidang apa. Sehingga ketika milih jurusan kadang-kadang, teman gue nih, oh maaf, ya ini zaman dulu ceritanya ya. Temen gue nih masuk jurusan manajemen, gue ikut gitu kan. Ini gaya anak-anak sekarang ya, bahasanya saya pakai gitu kan. Ini untuk mencontohkan biar lebih konkret aja. Kemudian temen gue nih ke akunting nih, jurusan akuntansi, nanti ke depannya jadi akunting dan seterusnya. Oke. Kalau untuk yang mau bekerja di HR, kita pelajari, kita bedah sedikit-sedikit nih per functionnya. Sehubungan dengan staff rekrutmen itu, seseorang harus mampu, ya pertama, melakukan dan melaksanakan tes. Entah itu menggunakan alat tesnya, ataupun menginterpretasikan alat tes. Alat tes yang dimaksud saya ini adalah alat tes psikologi. Ya. Kemudian, rekrutmen staff tersebut juga harus mampu menghitung, bekerja sama dengan tim lainnya, entah itu tim planning atau perencanaan ataupun tim strategik untuk menghitung kebutuhan karyawannya. Nah, dari job scope seperti ini, kira-kira jurusan apa sih yang relevan terhadap pekerjaan ini? Baru Anda bisa menentukan jurusan kuliah Anda. Tadi misalkan, harus mampu menggunakan alat tes. Tentu saja, jurusannya adalah psikologi. Yang kedua, mampu menghitung kebutuhan karyawan secara logik dan sistematis. Sehingga nanti kita dapat mengetahui berapa orang yang akan kita rekrut. Kira-kira jurusan apa sih yang relevan terhadap pekerjaan ini? Matematika, fisika, anything, manajemen, anything. Selagi nanti akan meet dengan kompetensi ini, so why not? Next, training staff. Training and development staff. Oke. Kita ketahui bahwa training itu adalah orang yang melatih, mungkin berbicara di depan umum, kemudian juga bisa melakukan engagement dengan karyawan. Contohnya misalkan dia akan berlaku seperti guru suatu saat, kemudian dia juga akan berlaku sebagai pemikir suatu saat, yang membuat strategi pembelajarannya. Kira-kira jurusan apa sih yang akan company cari untuk orang seperti ini? Jurusan pendidikan bisa mungkin, ya. Jurusan komunikasi mungkin bisa. Publication advertisement mungkin bisa. Atau broadcasting mungkin bisa. Karena dituntut untuk kreatif, membuat metode pembelajaran, kemudian atau media pembelajaran. Bisa saja, ya, dalam hal ini. Kalau saya nice to have-nya itu, kalau untuk training itu lebih suka dari background-nya
pendidikan. Maksud saya di sini adalah dia mungkin guru atau pengajar. Karena di perkuliahan seorang guru ini dia nggak hanya mengajar tok, tapi juga merencanakan dari tahap A, ya, tahap plan sampai actionnya dia akan melakukan itu. Selanjutnya, dalam training and development ini juga ada develop the worker, tidak hanya sebatas pengetahuan aja atau keterampilannya, tapi develop mengenai career path-nya. Nah, dalam career path ini nanti juga harus di-assess nih orangnya tipikalnya seperti apa. Kembali, jika berhubungan dengan tes, assessment yang berhubungan dengan kepribadian, tentu saja di training development ini juga dibutuhkan orang psikologi. Nanti entah dites di DISC-nya, Kraepelin-nya, ketangguhan dianya ketika mendapatkan sebuah tekanan yang besar. Di training and development ini juga ketika career path-nya berhubungan dengan promote, psikologi juga ada di sini. Nyampur kan? Oke. Selanjutnya, sebelum memilih jurusan kuliah, kenali lagi pekerjaan apa aja yang ada di HR kalau mau Anda menjadi seorang HR, ya kan? Selanjutnya, skop pekerjaan yang berhubungan dengan kompensasi. Yang berhubungan dengan kompensasi yaitu ya menghitung jam kerja, menghitung gaji, entah itu gaji pokoknya, tunjangannya, sebagainya, termasuk lemburannya. Ya, kira-kira jurusan kuliah apa sih yang berhubungan dengan menghitung uang? Oke, you name it. Finance, accounting, matematika, it's fine, oke. Kemudian dia bisa berpikir logik dan melek IT juga. Why? Karena today ini di zaman sekarang itu semuanya nggak ada yang hitung manual. Ada menggunakan sistem, entah itu HRIS, HRMS, dan sebagainya. Nah, menurut Anda, kira-kira jurusan apa yang akan Anda pilih untuk menjadi staf kompensasi ini? Udah tahu kan? Selanjutnya, yaitu job scope untuk IR. IR ini pekerjaannya melaksanakan konseling, menerima dan menyelesaikan keluhan, melaksanakan event, melaksanakan survei kepuasan karyawan, gitu kan. Ribet kan kerjaannya. Nah, komunikasinya harus bagus, announcement ke karyawan, engagementnya seperti apa. Kira-kira jurusan apa nih? Matematika, oke, statistik karena masuk ke surveinya misalkan. Atau konselingnya bisa orang psikologi. Atau misalkan eventnya entah itu dari orang-orang broadcast atau event organizer, you name it. Tapi sayangnya biasanya perusahaan hanya butuh 1 atau 2 orang saja. Orang yang mampu komunikasi, mampu melakukan survei statistik, mampu juga melakukan konseling ke karyawannya dan menanggapi keluhan. Ya, you name it. Jurusan apa kira-kira kayak ini? Ada nggak? Kalau nggak ada, upgrade diri Anda. Setelah milih jurusan, upgrade lagi. Oke? Oke, lanjut. Yang terakhir mengenai IR, Industrial Relation. Nah, ini juga kerjaannya unik tersendiri di HR ini. Ya, pekerjaannya seperti apa sih? Ya, pertama mungkin melaksanakan proses disiplin karyawan. Entah itu mulai dari sanksi, investigasi kasusnya terlebih dahulu, sampai mengeluarkan sanksinya. Ketika mengeluarkan sanksi ini kita harus mempertimbangkan banyak hal juga. Kita harus seperti jaksa lah, harus seperti pengacara in same time lah, kemudian harus sebagai intinya harus sebagai hakim gitu untuk menentukan dia bersalah atau tidak berdasarkan undang-undang, berdasarkan PKB yang kita punya. Itu kira-kira jurusannya apa? Biasanya ya orang-orang di sini adalah orang-orang yang jurusan hukum, yang memiliki pengetahuan bagaimana membaca dan menerjemahkan sebuah pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundangan, baik itu peraturan perundangan negara ataupun PKB. Selanjutnya, kerjanya itu berhubungan dengan industrial dispute atau perselisihan industri. Seseorang nolak PHK katakanlah, yaitu akan lanjutkan ke proses bipartit, mediasi di tahap Desnaker misalkan, dan sampai ke pengadilan. Ya artinya seorang IR itu harus melek beracara juga, meskipun dia bukan pengacara yang memiliki license misalkan. Nah,
Dari paparan yang tadi apakah udah dapat pencerahan nih jurusan kuliah apa yang mau diambil? Intinya, saya simpulkan lagi, sebelum memilih jurusan kuliah, kenali dulu skop pekerjaannya, baru memilih jurusan kuliahnya. Cari sebanyak mungkin referensi yang ada di internet, skop pekerjaannya apa saja, sehingga kita bisa menentukan jurusan apa yang akan kita pilih. Dan pesan saya untuk para fresh graduated, ketika Anda lulus, bingung mau kerja seperti apa, jangan hanya mager saja, upgrade kompetensinya. Selain itu, jika Anda ingin menjadi seorang HR, jangan hanya diam saja, silakan upgrade skill Anda ketika masa menunggu interview atau menunggu panggilan untuk wawancara. Misalkan, bisa mengambil kelas apa aja, kelas sertifikasi KNK misalkan, ya. KNK itu adalah kader norma ketenagakerjaan. Sertifikasi K3 AK3 umum misalkan, ya. Sertifikasi HR misalkan, atau sertifikasi TTT training to trainer, ya. Bisa saja. Jadi setelah Anda lulus kuliah, Anda upgrade juga sertifikatnya, upgrade juga kemampuannya, sehingga yang tadi saya bilang, satu orang bisa multi skill. Dan itu yang sangat diharapkan oleh perusahaan. Saya juga mau nih, kalau misalkan ada kandidat, satu bisa segala macam. Saya yakin perusahaan ini juga mau. Oke, demikian tips and tricks ataupun misalkan paparan mengenai jurusan kuliah apa yang harus diambil jika ingin menjadi seorang HR. Silakan tulis komentar di bawah ini, dan demikian, stay healthy and safe. Bye.